demi keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi ya. Saudara, hari ini saya ingin share dari Matius pasal 15 saudara, ayat 21 sampai 28. Saudara, kalau sedapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jadi ini judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, ini ada seorang perempuan yang datang. Jadi ini perempuan non-Yahudi saudara, perempuan non-Yahudi. Dia datang karena anaknya sangat menderita. Dibilang anaknya ini kerasukan setan, sangat menderita. Nah saudara, penderitaannya si anak ini adalah penderitaan yang tingkatannya itu paling buruk. Kenapa? Karena dia benar-benar dikuasai sama setan, benar-benar dirasuki sama setan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah 100% dikuasai sama setan. Jadi tingkat penderitaannya itu sangat buruk sekali saudara. Benar-benar dia ada di titik yang nol. Dia ada di titik yang sangat rendah sekali. Terendah bahkan. Nah saudara, kemudian karena perempuan ini orang non-Yahudi saudara, ya, orang non-Yahudi. Saudara, bangsa Yahudi itu memanggil bangsa-bangsa lain waktu itu saudara ya, memanggil bangsa-bangsa lain itu anjing saudara. Jadi ini satu ejaan sebenarnya. Sementara mereka bilang kalau mereka itu anak-anak Allah. Jadi bangsa-bangsa lain itu anjing, tapi mereka anak-anak Allah. Nah saudara, tapi kalau kita lihat dalam teksnya, kalau kita lihat dalam teks aslinya saudara ya, Yesus memperhalus beberapa istilah di sini. Waktu bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak ini sebenarnya anak kecil saudara. Dan anjing yang dimaksud, Yesus pakai kata-kata itu bukan anjing-anjing, semua anjing bukan, atau anjing-anjing liar bukan. Jadi anjing yang ada di dalam rumah. Jadi ini anjing rumahan, anjing peliharaan yang dipelihara sama tuan rumah. Jadi ceritanya waktu anak-anak kecil ini makan, mereka biasanya saudara ya, ada anjingnya di bawah. Anjingnya nih ngeliat ke anak kecil ini, ke anak-anak kecil ini. Nah, terus anak-anak kecil ini sengaja ngasihkan rotinya itu buat anjing-anjing ini saudara, dikasihkan nih. Jadi kalau saya biasanya dulu kalau lagi makan di meja makan, kalau saya sama anjing saya gitu saudara ya, anjing saya di bawah ngeliati saya makan gitu, ngeliati saya. Terus saya lihat, karena saya nggak tega, karena saya, wah ini anjing ini kasihan nunggu, terus saya kasih makanan saya kasih ini, entah itu makan roti atau entah itu makan ayam gitu ya saudara ya. Nah jadi Yesus nggak pakai kata yang sekasar orang-orang Yahudi saudara. Jadi dia memperhalus semuanya itu. Jadi kata-kata, istilah-istilah yang kasar yang dipakai oleh orang Yahudi diperhalus oleh Yesus di sini. Dia sedang menunjukkan pada murid-muridnya bahwa dia juga mengasihi
bangsa-bangsa lain. Murid-muridnya ini orang-orang Yahudi, saudara. Dan mungkin dalam pikiran mereka juga berpikir seperti itu dengan bangsa-bangsa lain lah. Yesus menunjukkan bahwa Tuhan pun tuh mengasihi bangsa-bangsa lain. Gak cuma mengasihi orang-orang Yahudi. Nah saudara, ini perempuan ini dia ngomong sama Yesus, kasihani itu ngomongnya berulang-ulang dia ngomong terus, saudara. Saking mungkin dia putus asanya, kemana-mana dia nggak dapat jawaban. Dia cuman yakin, dia cuman percaya. Itu pun mungkin di dalam pikirannya, saudara, ada kebimbangan. Mau nggak sebenarnya Yesus ini nanti mengabulkan permintaanku? Mau nggak dia mengabulkan permintaanku? Aku bukan orang Yahudi. Mungkin ada pemikiran seperti itu, tapi karena keputusasaannya, saudara, dia benar-benar sudah putus asa, dia sudah benar-benar nggak tahu harus cari jalan kemana. Datanglah dia sama Yesus. Dia datang sama Yesus. Jadi dia berulang-ulang sampai dia menyembah Yesus. Nah saudara, Yesus ini kelihatannya kan nggak peduli, saudara. Dia nggak mau menjawab, ya kan. Terus jawabannya ya sebenarnya tuh kelihatannya itu berusaha mematahkan imannya perempuan ini, keyakinan, kepercayaannya, dibikin lebih putus asa lagi dia. Kesannya itu seperti itu, saudara. Nggak mungkin aku menolong kamu. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi perempuan ini kalau orang biasa, saudara ya, kalau orang kebanyakan, pasti dia sudah apa Yesus itu yang katanya berbelas kasihan ternyata cuma seperti itu. Apa Yesus itu yang katanya dia itu melakukan mujizat, tapi toh ternyata dia nggak melakukannya. Dia ini Allah yang dia ini tidak punya belas kasihan sama sekali. Orang sudah memohon-mohon, reaksinya seperti itu. Nah, itu loh saudara, kita melihat ada sepertinya itu ketidakpedulian. Tapi sebenarnya ketidakpedulian itu bukanlah ketidakpedulian. Saudara, perempuan ini dibentur-benturkan dengan prinsip-prinsip, ya, dengan prinsip-prinsip yang kelihatannya sudah nggak mungkin untuk dijawab permohonannya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan hari-hari ini, saudara, banyak situasi yang dihadapi orang banyak yang seolah hidupnya itu ditolak oleh Tuhan. Banyak orang merasa hidupnya itu makin sulit, doanya itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan, pergumulannya terus bukan berkurang malah bertambah. Nggak berkatnya yang bertambah, tapi pergumulannya yang bertambah, masalahnya yang bertambah. Katanya sebentar lagi ada resesi. Ini aja masih morat-marit seperti ini, sebentar lagi sudah resesi. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Ya kan? Banyak orang berteriak seperti itu. Bahkan ada, saudara, beberapa orang yang akhirnya merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak eksis. Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah melayani, dia sudah melakukan semuanya untuk Tuhan, tapi toh ternyata waktu dia berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawabnya. Itu jadi satu pergumulan di dalam pikirannya, dan akhirnya dia memutuskan jadi ateis. Dia memutuskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Pada awalnya dia berpikir, apakah hanya orang-orang tertentu aja yang dicintai sama Tuhan? Kenapa ada orang yang dijawab dan kenapa ada yang nggak dijawab? Pada akhirnya dia berpikir, artinya setiap harapan itu mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan bisa terjadi, ada kemungkinan nggak terjadi. Kemudian dia mulai berusaha merasionalisasikan atau membuat semuanya itu seolah-olah masuk akal kan. Ini nggak ada ini Tuhan ini, nggak eksis. Buat apa kita berdoa? Buat apa kita berharap sama Tuhan? Toh Tuhan itu nggak ada. Atau ada orang yang sudah berharap sama Tuhan tapi dia merasa ditolak oleh Tuhan dan kemudian dia mencari Allah yang lain. Ada, saudara, saya diceritai, saudara ya, ada orang dia pakai kuasa-kuasa gelap, saudara. Dia pakai kuasa-kuasa gelap.
Kemudian ditegurlah oleh, ini sama-sama anak Tuhan, saudara. Ditegur sama anak Tuhan yang lain. Lu nggak boleh yang seperti itu, kamu jangan melakukan itu berdosa. Tuhan nggak berkenan dengan itu. Saudara tahu apa jawabannya? Sudahlah, nggak usah sama Tuhan. Soalnya kalau sama Tuhan lama, pakai ini aja, caranya singkat. Jawaban yang kelihatannya itu bijaksana, tapi ngawurnya luar biasa, saudara. Saudara, kalau orang sudah mulai melibatkan diri dengan kuasa-kuasa gelap tidak akan pernah mau melepaskan kita. Dan makin hari, kuasa-kuasa gelap itu akan menunjukkan dirinya itu makin intens pada orang-orang yang mulai bersekutu dengan kuasa-kuasa gelap itu. Seolah mereka itu dapat bantuan, tapi sebenarnya kuasa-kuasa gelap itu sedang mengikat orang-orang seperti itu. Dan pada akhirnya mencelakakan mereka. Ini sesuatu yang berbahaya. Saudara, banyak orang yang hari-hari ini tuh merasa hidupnya tuh ditolak oleh Tuhan. Doanya nggak dijawab sama Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan ini, saudara, dari kisah perempuan Syrovenesia tadi, kalau di Markus ini perempuan Syrovenesia, saudara, kita bisa melihat selalu ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa, bahkan dalam situasi yang seolah-olah itu Tuhan tidak peduli. Itulah kenapa ketidakpedulian sebenarnya bukanlah ketidakpedulian. Karena sebenarnya di dalam setiap peristiwa selalu ada kepeduliannya Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberikan sesuatu sebenarnya itu bukan untuk mencelakai. Kalau itu mencelakakan seseorang, itu tidak akan pernah diberikan sama Tuhan. Kalau itu membuat seseorang itu pada akhirnya tidak selamat atau kehilangan hubungan dengan Tuhan, atau itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, Tuhan nggak kasih itu. Tuhan ini sebenarnya sedang menuntun kita untuk memandang siapa? Memandang Tuhan. Kalau kita lihat si perempuan ini, saudara ya, yang anaknya kerasukan ini, bagaimana dia memohon, bahkan waktu Tuhan itu tidak mempedulikan dia sama sekali. Sampai murid-muridnya yang mohon, ayolah. Jadi sebenarnya murid-muridnya itu sudah gini, ayolah Tuhan, dan dijawab gitu loh, cepat-cepat dijawab gitu loh, supaya dia ini cepat-cepat pergi. Karena dia ini memohon sambil teriak-teriak terus, dilihati orang banyak. Ayolah, kabulkan permohonannya dia, supaya dia cepat-cepat pergi. Tapi apa yang Tuhan bilang? Jawabannya Tuhan, mungkin ini agak ketus tapi logis. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan ini terus menyembah. Dia benar-benar merendahkan dirinya, saudara. Dia benar-benar ada dalam satu titik yang dia benar-benar sudah putus asa waktu itu. Dia nggak tahu harus cari jalan kemana lagi, karena nggak ada yang bisa membebaskan itu anaknya dari kerasukan setan. Kalau ada yang mau mengusir setan, atau kalau ada yang mau melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh setan, tapi dia perginya ke dukun, saudara, dia bukan lepas tapi nambah-nambahi masalah sebenarnya. Kuasa gelap ditambahi sama kuasa gelap lagi, jadi double-double. Nah, dia menyadari nggak ada yang lain yang bisa. Nah, Yesus jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak kecil itu kemudian melemparkan ke anjing-anjing peliharaannya. Loh, tapi perempuan ini ternyata punya kesadaran yang luar biasa, saudara. Dia mengerti betul apa yang dikatakan Yesus. Dia mengerti betul apa yang dimaksud oleh Yesus. Benar Tuhan, namun anjing peliharaan itu makan remah-remah yang sengaja dilempar oleh anak-anak kecil itu ke anjing itu, gitu loh.
Jadi dia masih bisa dapat anugerah itu, dia masih bisa dapat kasih karunia itu, dia masih bisa dapat perkenanan Tuhan itu. Apa yang kelihatannya ketidakpedulian Tuhan, sebenarnya bukanlah ketidakpedulian. Tuhan sedang membawa kita untuk mengerti, untuk memahami kebutuhan terbesarnya manusia itu apa. Tuhan itu sedang menunjukkan kepada kita manusia betapa manusia itu punya kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan yang lebih besar daripada kesembuhan, lebih besar daripada mujizat, lebih besar daripada berkat-berkat. Apa kebutuhannya? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu yang terbesar, itu yang akan menyelamatkan manusia dan membawa manusia kepada kekekalan. Jadi kalau kita sedang ada dalam ketidakpedulian hari ini, kita merasa ada dalam keadaan tidak dipedulikan oleh Tuhan, sebenarnya itu adalah sebuah bentuk kepeduliannya Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa engkau gak bisa apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan, bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Tuhan. Kita lihat perempuan ini saking putus asanya, tapi dalam keputusasaannya Yesus memancing, dipancing. Disitulah pemahamannya bertumbuh, disitulah pemahamannya keluar. Iya, aku bukan siapa-siapa Tuhan, aku sudah ada dalam titik terendah ini, tapi aku pun juga bisa Tuhan sebenarnya mendapat kasih karunia. Aku bisa mendapat anugerah Tuhan, bisa mendapat perkenananmu, bisa mendapatkan kasihmu. Di situ Tuhan bilang, imanmu besar. Itulah kenapa saudara, supaya manusia itu menyadari itu semua, menyadari kebutuhan terbesarnya, hati manusia itu harus dihancurkan lebih dulu. Supaya apa? Supaya dia mengerti bahwa sebenarnya dia gak layak menerima itu, gak layak menerima anugerah dari Tuhan, gak layak sebenarnya menerima kebaikan dari Tuhan. Wong manusia itu sudah berdosa kok, sudah rusak semuanya kok. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja membuat kita binasa. Supaya apa? Supaya manusia memahami bahwa tidak ada satupun dari hidupnya yang pantas untuk disombongkan. Supaya manusia benar-benar mengakui bahwa dia benar-benar ada dalam posisi yang sangat rendah sehingga dia perlu ditolong oleh Tuhan. Kalau kebanyakan kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak menyadari kasih karunia Tuhan. Betapa sombongnya banyak orang, ya kan? Merasa sudah melayani Tuhan, atau merasa sudah melakukan ini dan itu, sehingga mereka merasa bisa dapat akses khusus sama Tuhan. Loh, aku kan sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dia tidak jawab doaku? Aku kan sudah melayani. Kenapa dia nggak jawab doaku? Tuhan harus jawab. Tuhan harus jawab. Dia berani perintah-perintah Tuhan. Itulah kenapa kalau kita lihat perempuan ini saudara, Tuhan membawa dia kepada titik terendah di dalam hidupnya. Jadi memohon-mohon itu masih belum cukup, tapi Tuhan membawa dia kepada pemahaman yang jauh lebih mendalam. Tapi itu membuatnya ada dalam titik yang jauh lebih rendah lagi di dalam hidupnya. Dia sangat menyembah-nyembah. Dan itu membuatnya menyadari, aku perlu kasih karuniamu Tuhan. Aku sudah gak tahu lagi, aku sudah gak sanggup lagi. Di sini kita memahami bahwa iman itu selalu memiliki hati yang hancur. Kenapa? Karena kerendahan atau kehancuran hati membuat kita ini menyadari siapa kita sesungguhnya. Apa yang menjadi kebutuhan sejati kita. Kita ini orang yang tidak layak tapi dilayakkan. Kita orang yang butuh belas kasihan Tuhan yang gak bisa dapat dari yang lain kecuali dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan menyelamatkan kita hari ini. Kalau kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karena seharusnya atau semestinya orang tidak akan mungkin mencari dan menemukan Tuhan
waktu dia adalah dalam keadaan yang berdosa. Tapi dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan lagi. Dari sini kita belajar, saudara, iman yang sesungguhnya tidak menempatkan kita dalam posisi yang seimbang dengan Tuhan. Iman tidak membuat kita setara dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat ada orang-orang yang berusaha memaksa-maksa Tuhan dengan atribut-atributnya. Aku Tuhan sudah melakukan pelayanan-pelayanan. Aku Tuhan sudah mendoakan orang. Aku Tuhan sudah berkhotbah. Aku Tuhan sudah nyumbang gereja. Aku Tuhan sudah melakukan ini dan itu. Aku Tuhan sudah berbuat banyak kebaikan. Tapi Tuhan bilang, bahkan kamu dosa sedikit aja, setitik aja, itu akan memastikanmu binasa. Karena Allah itu kudus dan dia tidak bisa bercampur dengan ketidakkudusan, bersekutu dengan ketidakkudusan. Artinya apa? Kita nggak bisa punya posisi tawar-menawar dengan Tuhan. Waktu kita menempatkan diri kita dalam posisi, dalam pandangan kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan artinya kita menempatkan iman kita dalam posisi yang salah. Kita sebenarnya sedang tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Waktu kita memaksa Tuhan dengan keinginan kita, dalam tanda kutip kita berusaha meneror Tuhan, mengintimidasi Tuhan, dalam tanda kutip kita berusaha ngatur-ngatur Tuhan. Sebenarnya kita sedang tidak menempatkan dia dalam posisi dia sebagai Tuhan. Kita sedang menempatkan dia dalam posisi yang setara dengan kita. Kalau tanpa aku engkau gak bisa apa-apa Tuhan. Ini adalah sebuah pandangan yang keliru. Ini adalah cara berpikir yang keliru. Iman dalam kekristenan itu bukan iman yang tumpuannya itu mujizat. Bukan iman yang tumpuannya itu kesembuhan. Bukan iman yang tumpuannya itu berkat-berkat. Bukan iman yang tumpuannya itu adalah kemakmuran. Bukan iman yang tumpuannya itu adalah hidup yang mapan. Iman dalam kekristenan itu dipenuhi dengan kerendahan, dengan kehancuran hati. Yang membuat kita ini tahu siapa kita sesungguhnya, apa kebutuhannya. Disitulah kita pada akhirnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena memang gak ada lagi yang bisa aku lakukan selain aku mengagumi Engkau, selain aku menyerahkan hidupku kepadamu. Gak ada lagi yang lain Tuhan. Secara iman sejati, bahkan dalam titik terendahnya sekalipun, itu tetap meyakini bahwa semuanya itu tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Si perempuan ini, saudara, pada akhirnya dia menyadari bahwa semuanya itu ada dalam pengaturannya Tuhan. Itulah kenapa Tuhan bilang sama dia, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Disinilah dibilang imannya match, imannya ketemu dengan apa yang jadi hatinya Tuhan. Jadi yang dibilang iman itu nggak akan dibilang iman kalau dia tidak ketemu dengan hatinya Tuhan. Iman harus ketemu dengan hatinya Tuhan. Iman bukan ketemu dengan keinginan-keinginan kita. Iman ketemu dengan hatinya Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu harus ketemu dengan hatinya Tuhan. Disitulah kita dibilang kita beriman. Orang yang beriman adalah orang yang imannya ketemu dengan hatinya Tuhan. Dia memahami kehendak Tuhan. Dia memahami isi hatinya Tuhan, bukan keinginan-keinginannya sendiri. Sebenarnya kalau dia memaksakan keinginan-keinginannya kepada Tuhan dengan dalih, itu iman, itu keyakinannya, dia sedang tidak beriman. Karena Tuhan gak perlu dipaksa-paksa untuk melakukan apa yang baik. Karena dia baik, semua yang dilakukan pasti baik. Karena Allah itu kasih, segala sesuatu yang dilakukannya pasti mengandung unsur kasih di dalamnya.
Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, mari kita tetap percaya bahwa ada kebaikannya, ada kasihnya, ada rencananya sedang terjadi dalam hidup kita. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh kekhawatiran-kekhawatiran, oleh ketakutan-ketakutan. Dan apa yang terjadi? Anaknya saat itu juga, saudara, anaknya perempuan Tiru Venesia ini, saudara, anaknya saat itu juga sembuh, saudara. Seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus waktu itu bukan sedang menolak perempuan ini, saudara. Dia sedang memperdalam imannya. Dia sedang menajamkan imannya. Dengan cara apa? Dia menghancurkan hatinya. Dan perempuan ini mengetahui betul esensi daripada iman. Waktu kita menyadari semuanya sedang ada dalam kontrolnya Tuhan, itu yang akan membawa kita ini bertahan dalam segala situasi, supaya kita bisa tetap menikmati kasih Tuhan. Saudara, berkat bukanlah pokok. Berkat, kesembuhan seperti itu dan lain-lain, itu dipahami sebagai bentuk penyertaannya Tuhan. Karena itu bentuk penyertaannya Tuhan, ya terserah Tuhan, suka-suka Tuhan bagaimana caranya Tuhan menyertai. Waktu kita memahami itu, saudara, kita menjalani hidup, kita nggak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Keadaan boleh tidak menentu, tapi sesuatu yang tentu, sesuatu yang pasti adalah Dia, Allah, tetap ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Biarkan Dia melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Dan mari kita melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Berserah, dan terus berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari tetap kita dipenuhi dengan kehancuran. Mari kita tetap merendahkan diri di hadapan. Mari kita berdoa, saudara.